Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih dengan pembahasan kita mengenai karies gigi. Nah tadi Dokter Ganjar ini tadi juga sudah menyinggung gitu ya mengenai cabut gigi gitu, bahwa anak-anak ini, untuk anak-anak dulu dok, apakah memang cabut gigi ini harus begitu dok? Bagaimana jika ada anak-anak yang takut? Kebanyakan kan orang tuanya pun juga gelisah, anak-anaknya pun juga takut. Nah ini sebenarnya cabut gigi ini seperti apa dokter? Untuk tindakan pencabutan gigi atau ekstraksi gigi pada anak-anak itu diperlukan bila pertama gigi susunya sudah mulai goyang, dimana berarti gigi permanen itu akan segera erupsi atau segera muncul, ya. Sehingga sudah mulai ada goyang, nah itu sebaiknya dilakukan pencabutan. Bagaimana kalau anaknya itu takut? Ya itu peran dari orang tua dan bagaimana peran dari dokter gigi untuk bisa memberi rasa nyaman untuk anaknya itu agar tidak takut. Untuk gigi permanen sendiri ini apakah memang tumbuhnya hanya satu kali saja gitu dok? Kalau untuk gigi permanen ya hanya satu kali. Ya? Bila gigi susu sudah goyang, dia akan timbul gigi permanen. Ya itu akan gigi itu akan menetap sampai dia dewasa dan sampai seumur hidup dia. Kalau akibatnya jika tidak mau, misalnya ada pasien yang otot nggak mau mencabut gigi anaknya gitu dok, apa sebenarnya akibatnya nanti yang akan terjadi dokter? Kalau memang itu gigi itu sudah goyang, ya gigi susunya sudah goyang, itu biasanya dia akan bisa lepas sendiri, banyak lepas sendiri. Nah, yang jadi permasalahan kalau giginya itu tidak goyang, ya, gigi susunya tidak goyang, kemudian gigi permanennya sudah muncul, sudah erupsi, sudah keluar, nah itu memang itu sebaiknya jauh dicabut. Tapi kalau memang sulit, nanti masalah yang akan timbul ini biasanya akan terjadi berjejar, gigi itu berjejar, crowding. Tidak teratur gitu? Tidak teratur tumbuhnya, karena sudah ada gigi permanen, masih ada gigi susunya itu yang belum dicabut tadi itu ya dok? Sehingga itu akan menyebabkan gigi jadi berjejar. Bukan tidak hanya satu gigi itu, mungkin gigi-gigi yang lain kan bisa jadi kayak gitu, gigi berjejar. Sebenarnya sampai kapan sih dok anak-anak ini harus memang yang dicabut giginya, atau kan nanti ketika tidak mau sampai dewasa ini akan tetap strukturnya seperti itu, atau memang masih bisa dibenahi dok? Jadi berkembangnya waktu, umur dentalis itu biasanya anak itu mulai giginya goyang, tergantikan lagi permanen itu biasanya sekitar umur 6 sampai 7 tahun. 6, 7, 8 ya. Umur dentalis gigi susu itu sekitar di umur 6 dia sudah mulai goyang, digantikan gigi permanen. Biasanya sekitar itu. Jadi memang ini ya dok ya, harus dicabut salah satunya ya gitu dok ya? Harus ya? Ya sebaiknya seharusnya memang harus dicabut gitu. Dok, dalam proses pencabutan gigi ini dok, apakah memang nanti ketika anak-anak ini rewel bisa diberikan bius atau seperti apa dokter untuk membantu proses pencabutan? Memang pencabutan untuk gigi anak-anak atau persistensi pada gigi anak-anak itu kita harus lakukan penggunaan bius ya, anestesi ya. Cuman kalau gigi sudah goyang, apalagi jadi gigi goyang itu derajatnya ada 3 ya, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Biasanya kalau sudah derajat 2, derajat 3 itu cukup pakai bius topikal atau bius oles. Jadi oleskan saja, itu bisa. Atau pakai yang dingin-dingin, istilahnya biasanya dingin-dingin itu. Pakai kloretil, ya, semprot, pakai kapas, semprot, tempelkan gigi. Cuma itu khusus untuk yang sudah goyang derajat 2 sampai derajat 3. Kalau masih kurang dari itu harus anestesi pakai disuntik ya. Bius itu bius ya? suntik ya. Bius total gitu ya dok? Nggak ada bius total, bius di daerah gigi aja, cuman harus pakai disuntik. Itu yang banyak anak nangis, takut takut gitu ya, karena memang ada ya pasti ada rasa sakit sedikit pasti. Ya, kalau untuk pasca pemulihan dari cabut gigi sendiri ini biasanya berkisar antara berapa lama dokter? Kalau misalnya dicabut dan si pasien itu tidak punya penyakit kelainan darah atau penyakit lainnya, biasanya cepat 2-3 hari juga sudah sembuh. Jadi setelah dicabut biasanya disuruh gigit kapas tampon itu untuk ya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Kalau sudah basah, kan basah dengan air dan sudah ada sisa darah yang keluar, diganti. Terus kemudian
Nah, yang anak-anak biasa sering ini dibuat main. Jadi kan giginya bolong, terus sama dia Oh gitu, itu itu nggak ya. boleh ya Nah, dok itu ya? nggak boleh karena Oke. itu nanti penjarahan terus. Penjaranya nggak berhenti-berhenti. Gitu. Jadi ya instruksinya biasanya seperti itu, ganti tampon, gigit tampon untuk setengah jam sampai 1 jam, diganti biar sudah basah, terus tidak memainkan di daerah bekas pencabutan. Itu paling banyak. Iya, tapi namanya anak-anak ya dok ya, kadang kan juga dibilangnya juga agak susah Ya. atau seperti apa gitu ya dok. Oke, dokter, kalau untuk dewasa sendiri, ini tadi untuk cabut gigi anak-anak. Kalau untuk yang dewasa sendiri ini dok, harus seperti apa dokter untuk proses cabut gigi sendiri? Kalau untuk dewasa biasanya itu perlu dilakukan pencabutan itu bila pertama itu tadi karies gigi yang sudah menyebabkan gigi itu sudah tidak bisa dirawat lagi, baik itu ditambal atau dilakukan perawatan saluran akar endodontik. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dilakukan tindakan perawatan, ya terpaksa gigi itu harus diekstraksi atau dicabut. Satu. Terus yang kedua, banyak sekali kasus pada gigi orang dewasa itu terjadinya gigi tumbuhnya miring, terutama Ya. gigi geraham paling belakang, ya, baik atas maupun bawah, itu biasanya tumbuhnya miring. Nah, itu sering menimbulkan rasa sakit ya, sakit sampai pusing, sampai pokoknya nggak bisa buka mulut, makan pun nggak enak. Nah, itu harus dilakukan pencabutan. Oke, wah, berarti walau tidak hanya anak-anak saja dokter ya, ketika giginya ini mulai bermasalah dan disarankan untuk dicabut sebaiknya dilakukan gitu dok ya. Oke, baik dok, jika tidak segera ditangani sebenarnya bahaya apa yang akan terjadi dokter jika karies ini tidak segera ditangani atau ditunda terlalu lama oleh pasien dokter? Ya itu tadi akan menimbulkan rasa sakit ya, rasa sakitnya akan semakin parah. Karena tadinya awalnya cuma hanya untuk minum air, ada rasa ngilu, ini sampai sakit spontan ya, nggak ngapa-ngapain, kita lagi nonton TV atau itu sering ya, Iya. itu tuh sakit atau malam tidur sampai keganggu. Nah itu berarti sudah dalam itu kariesnya. Oke, sudah dalam. Nah, ketika tadi dokter menyampaikan juga 6 bulan sekali begitu dok ya, harus rutin mulai memeriksakan diri ke dokter. Tapi biasanya ada pasien yang udah memeriksakan sembuh, udah lupa dok, berapa bulan lagi atau 6 bulan lagi udah nggak kembali lagi begitu dokter. Nah, ini sebenarnya perlu pemahaman yang seperti apa sih dokter agar pemirsa juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk memeriksakan gigi? Ya biasanya idealnya kan memang 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Kan biasanya mulai ada rasa tidak enak itu terutama kalau ini gusi mulai sering berdarah. Itu mulai indikasi untuk kita harus kontrol walaupun mungkin sebelum 6 bulan. Oke. Gusi sering berdarah atau gusi rasa tidak nyaman di gusi belum tentu di giginya. Berarti kita harus mulai kontrol ke dokter gigi. Oke, ya dok. Untuk makanan sendiri dok, apakah faktor makanan ini kan tadi juga berpengaruh juga begitu dok ya terhadap kesehatan gigi. Nah sebenarnya ada tidak sih dok makanan yang mengandung zat tertentu mungkin yang dianjurkan untuk dikonsumsi untuk kesehatan gigi dokter? Jadi makanan-makanan terutama yang mempunyai kandungan protein yang tinggi ya, itu sangat baik untuk pemeliharaan gigi dan tulang penyangga gigi. Jadi gigi itu tidak hanya giginya saja, di belakangnya itu ada tulang-tulangnya dan kemudian ada jaringan yang penyangga gigi dan gusi. Itu perlu asupan makanan yang tinggi protein ya, seperti susu ya. Susu kan proteinnya tinggi, terus kemudian makanan-makanan yang mengandung mineral tinggi ya. Itu. Untuk buah-buahan sendiri dokter, apakah memang ada buah yang wajib dikonsumsi setiap hari untuk melindungi gigi dokter? Kalau untuk buah-buahan hampir semua buah baik ya, kan kandungan gizinya juga tinggi untuk buah-buahan. Saya rasa kalau untuk buah dan sayur hampir semua bisa dikonsumsi dan itu baik untuk gigi dan tulang serta penyangga gigi lainnya. Oke, semua sayur-sayuran dan buah-buahan Semua, ya dokter ya. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa, untuk menjaga kesehatan gigi Anda. Ayo
konsumsi makanan-makanan, buah dan sayur setiap hari, karena tidak hanya sehat untuk tubuh, ternyata juga untuk gigi juga seperti itu. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.